Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfredo Hidayat dari Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah seni rupa purba Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa arti seni. Asal kata seni. Kata seni merupakan terjemahan dari kata art dalam bahasa Inggris. Kata art sendiri berasal dari kata bahasa Latin ars yang berarti keterampilan. Tetapi kata seni dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Melayu yang berarti kecil atau halus. Arti kata seni atau air kecil untuk membedakan dengan air besar. Dalam bahasa Jawa dikenal kata kagunan untuk seni. Kaguna atau kegunaan mendekati arti kata ars dalam bahasa Latin, yaitu kegiatan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi manusia. Pengertian semacam itu pada zaman sekarang disebut sebagai applied art atau seni terapan atau seni pakai. Ilmu-ilmu seni yang lain. Dalam khazanah ilmu seni, di samping filsafat seni dikenal juga pendekatan ilmiah seni, teknik seni, dan apresiasi seni. 1. Filsafat seni memberikan keluasan wawasan tentang seni. Kedua, pendekatan ilmiah seni memberi pemahaman tentang gejala-gejala seni, hubungannya dengan manusia, masyarakat, alam, dan Tuhan. Ilmu-ilmu seni dengan pendekatan antropologi, sosiologi, sejarah, teknologi, dan banyak lagi. Ketiga, teknik seni adalah pengetahuan dan praktik peralatan seni yang dapat mempertinggi keterampilan berkesenian. Teknik seni dapat berupa hardware atau alat-alat material, maupun software atau pengetahuan bagaimana bersikap kreatif terhadap alat-alat materialnya. Keempat, apresiasi seni adalah pengalaman intens sebanyak-banyaknya dengan karya-karya seni termasyhur dalam sejarah seni. Menghayati karya-karya seni agung dapat mempertajam kepekaan nilai-nilai seni. Oke, selanjutnya kita masuk ke zaman batu. Zaman batu tua atau Paleolitikum disebut demikian sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan secara kasar. Tidak diasah atau dipoles. Apabila dilihat dari sudut mata pencariannya, periode ini disebut masa food gathering atau mengumpulkan makanan, dan manusianya masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Terdapat dua kebudayaan yang merupakan patokan zaman ini, yaitu kebudayaan Pacitan, Pithecanthropus, dan kebudayaan Ngandong, Blora, Homo wajakinensis, dan Homo soloensis. Alat-alat yang dihasilkan. Di sini ada kapak genggam, diberi nama kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai dan cara mempergunakannya dengan cara menggenggam. Yang selanjutnya ada flex, yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu yang dapat digunakan untuk mengupas makanan, menguliti hewan buruan, mengiris daging buruan, memotong umbi-umbian atau buah-buahan, dan menangkap ikan. Yang terakhir ada alat-alat dari tulang binatang atau tanduk rusa, berfungsi untuk mengorek ubi dari dalam tanah, juga untuk menangkap ikan. Zaman Batu Tengah, Mesolitikum. Zaman Mesolitikum dikenal juga sebagai zaman Batu Tengah atau Batu Madya. Periode Mesolitikum memiliki rentang waktu yang berbeda di berbagai belahan dunia. Begitu pula dengan hasil kebudayaan yang dapat bervariasi di berbagai wilayah. Di Indonesia, peninggalan dari zaman Mesolitikum dapat ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Flores. Ciri-ciri zaman Mesolitikum, yang pertama, nomaden dan masih melakukan food gathering. Yang kedua, alat-alat yang dihasilkan nyaris sama dengan zaman Paleolitikum, yakni masih merupakan alat-alat batu kasar. Yang ketiga, ditemukannya bukit-bukit kerang di pinggir pantai yang disebut Kokenmodinger atau sampah dapur. Keempat, alat-alat zaman Mesolitikum antara lain ada kapak genggam atau pebble, kapak pendek, hachikord, pipisan, batu-batu penggiling, dan kapak-kapak dari batu kali yang dibelah. Yang kelima, alat-alat tersebut ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Flores. Alat-alat kebudayaan Mesolitikum yang ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Jawa Timur yang disebut Abricosroch antara lain adalah flex atau alat serpih, ujung mata panah, pipisan, kapak persegi, dan alat-alat dari tulang. Di sini ada 3 bagian penting dari zaman Mesolitikum.
Pertama ada pebble culture, terus di sebelahnya ada bone culture, dan di sebelahnya lagi ada flake culture. Zaman batu muda, Neolitikum, dicirikan oleh peninggalan seni rupa dari peralatan batu yang telah diasah lebih halus. Ciri utama pada zaman batu muda atau Neolitikum adalah alat-alat batu buatan manusia sudah diasah atau dipoles sehingga halus dan indah. Di sini ada alat-alat yang dihasilkan. Yang pertama ada kapak persegi, baju kulit kayu, perhiasan dari batu indah, kapak lonjong, dan juga tembikar. Terlihat di sini barang-barang yang digunakan sudah dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya ada lukisan. Di sini ada lukisan tangan di Gua Leang-Leang. Yang kedua ada lukisan di Gua Metanduro. Yang ketiga ada lukisan manusia menunggang kuda di Mabolo. Zaman batu besar, Megalitikum. Pada dasarnya kata Megalitikum sendiri berasal dari gabungan antara dua kata dalam bahasa Yunani. Kata tersebut ialah mega yang memiliki arti besar dan litik yang berartikan batu. Sementara akhiran kum mengacu kepada istilah periode atau zaman. Oleh karena itu, Megalitikum sendiri secara kasar dapat diterjemahkan sebagai zaman batu besar. Hal ini mengacu kepada banyaknya benda keseharian yang terbuat dari bahan dasar batu serta memiliki ukuran besar ditemukan pada zaman tersebut. Hasil kebudayaan Megalitikum. Pertama ada menhir, tugu batu yang dibangun untuk pemujaan terhadap arwah-arwah nenek moyang, berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Kedua ada dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji untuk upacara pemujaan roh nenek moyang, berfungsi sebagai tempat sesaji dan pemujaan kepada roh nenek moyang. Ada kalanya di bawah dolmen dipakai untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas, maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Yang ketiga ada sarkofagus, berbentuk lesung bertutup, bentuknya menyerupai lesung dari batu utuh yang diberi tutup. Daerah tempat ditemukannya sarkofagus adalah Bali. Menurut masyarakat Bali, sarkofagus memiliki kekuatan magis atau gaib berdasarkan pendapat para ahli bahwa sarkofagus dikenal masyarakat Bali sejak zaman logam. Selanjutnya ada punden berundak, tempat pemujaan bertingkat, dan tempat menyimpan mayat yang disertai bekal kuburnya. Kubur batu atau peti mati yang terbuat dari batu besar yang masing-masing papan batunya lepas satu sama lain, berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Selanjutnya ada kubur batu, peti mati yang terbuat dari batu besar yang dapat dibuka dan ditutup. Yang terakhir ada arka atau patung batu. Ini adalah simbol untuk mengungkapkan kepercayaan mereka. Fungsinya sebagai tempat pemujaan untuk penghormatan terhadap arwah nenek moyang. Zaman logam. Masa logam di Indonesia sering dikatakan sebagai masa Dongson atau perundagian. Seni kriya dengan bahan logam ini banyak ditemukan pada masa budaya logam di Indonesia. Sumber-sumber yang berkaitan dengan kepandaian membuat alat-alat dari bahan logam ini berasal dari daratan Asia Tenggara yang diwariskan dari orang-orang Dutro Melayu yang dinamai kebudayaan Dongson. Teknik yang digunakan dalam pembuatan barang-barang logam pada waktu itu ada dua, yaitu pertama, menggunakan cetakan lilin acire perdu, yaitu bentuk yang akan dicetak dibuat modelnya dari lilin khusus, produk kecil yang memiliki bentuk-bentuk pelik. Kemudian dilapisi bahan pencetaknya yaitu tanah liat atau bahan yang tahan api. Kedua, teknik penuangan, yaitu teknik dengan dua atau lebih kepingan yang dipersatukan. Cara ini digunakan untuk barang yang berukuran lebih besar. Hasil kebudayaan zaman logam. Di sini ada bejana. Bejana bentuknya langsing dan agak pipih, berhiaskan motif geometris dan pilin. Selanjutnya ada nekara. Ini dihiasi berupa garis-garis lurus, bengkok, pilin, geometris, juga hiasan bermotif hewan seperti gajah, kuda, burung merak, dan juga rusa. Selanjutnya ada perhiasan berupa gelang, anting-anting, cincin, kalung, dan manik-manik.
yang terbuat dari kaca. Manik-manik sebagian ditemukan di kuburan. Hasil kebudayaan zaman logam. Di sini juga ada kapak candrasa. Di Jawa Barat berhiaskan gambar burung terbang yang diberi garis atau membawa sebuah candrasa. Sedangkan kapak yang ditemukan di Pulau Roti berhiaskan garis-garis yang tipis. Selanjutnya ada kapak corong yang berbentuk seperti corong. Di sini materialnya terbuat dari logam. Berbeda dari zaman batu, mereka sudah mulai menggunakan logam. Sekian presentasi yang saya bawakan. Apabila ada salah kata atau kendala suara, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.